Kalau kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanallah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Ibu juga dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan anak-anak dan ibu dan kita semua keluarga kita berada dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Allah, ada dalam ridho Allah. Amin ya robbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan kembali pertemuan terkait mata kuliah Human Capital dan Telemanagement. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah terkait Human Capital. Salah satu yang menjadi tema di Human Capital itu adalah bahwa Human Capital menjadi salah satu ataupun bagian kunci keunggulan organisasi. Karena selain human capital ada juga beberapa kuncian yang menjadikan sebuah organisasi itu unggul. Nah, salah satunya adalah terkait human capital. Mangga dilanjut. Oke. Nah, terkait pengertian ini ada begitu banyak pengertian tentang human capital, tapi dalam kesempatan ini hanya ada beberapa yang akan diambil. Anak-anak bisa memperkaya, mencari pengertian-pengertian yang lain terkait human capital. Jadi sangat banyak ya pengertiannya. Namun dalam kesempatan ini hanya akan ada beberapa pengertian saja yang akan Ibu sampaikan, Ibu ambil. Salah satunya adalah pengertian yang disampaikan oleh Ongko Raharjo ya dalam Razak, jadi kutipan di dalam Razak di tahun 2018. Human capital adalah penggabungan tentang suatu pengetahuan, loncat ya, lainnya. Penggabungan tentang suatu pengetahuan seseorang, keahlian, keahlian menciptakan suatu inovasi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang guna melaksanakan tugasnya sehingga dapat menciptakan sesuatu nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut Ongko Raharjo dalam Razak, human capital itu merupakan penggabungan antara beberapa unsur. Unsurnya apa saja? Unsur dari penggabungan itu adalah terkait yang pertama tentang pengetahuan seseorang, yang kedua tentang keahlian menciptakan suatu inovasi, dan yang selanjutnya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang melaksanakan tugasnya sehingga dapat menciptakan sesuatu nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini lebih kepada bagaimana seseorang itu memiliki lebih dari satu kemampuan, lebih dari satu skill ya untuk mencapai sebuah pengertian terkait human capital. Jadi tadi ada beberapa ya. Yang pertama adalah apa? Pengetahuan seseorang gabungannya. Kemudian yang kedua adalah keahlian menciptakan sesuatu yang baru atau yang disebut dengan inovasi, gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya sehingga dengan keahlian yang dimilikinya dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Karena ini berbicara terkait organisasi, maka yang dimaksud dengan tujuan tertentu itu adalah tujuan organisasi. Sebab masing-masing organisasi tentu memiliki skema, tentu memiliki tujuan, tentu memiliki budaya yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Mungkin anak-anak mahasiswa di sini aktif di organisasi, baik organisasinya hanya satu ataupun organisasinya lebih dari satu. Di situ bisa membedakan masing-masing tujuan, masing-masing budaya, masing-masing nilai ya dari organisasi-organisasi yang anak-anak ataupun mahasiswa aktif di situ. Pasti akan ada perbedaannya. Jadi menurut Ongko Raharjo dalam Razak adalah human capital itu merupakan penggabungan ya, penggabungan pengetahuan, penggabungan keahlian dalam melahirkan sebuah inovasi dan juga penggabungan dari
kemampuan yang dimiliki seseorang melaksanakan tugasnya, sehingga dengan keahlian-keahlian tersebut, dengan gabungan keahlian tersebut, itu dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Dilanjut, Neng. Kemudian ini ada lagi menurut Matthew, ya, dalam goal 2014, human capital merupakan akumulasi pengetahuan. Kalau tadi istilahnya adalah penggabungan. Kalau di sini istilahnya adalah akumulasi. Pengertiannya kurang lebih sama, ya. Human capital merupakan akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan kerja lainnya yang ada di dalam kekuatan pekerja suatu organisasi, serta memacu pada produktivitas, kinerja, serta pencapaian tujuan strategi. Jadi pada intinya sama, ya, dari pendapat-pendapat para ahli terkait human capital. Jadi seseorang disebut sudah mencapai pada titik human capital itu, atau modal manusia itu, atau manusia atau SDM dijadikan sebagai modal pada saat orang tersebut telah memiliki penggabungan atau telah memiliki akumulasi dari beberapa unsur. Di antaranya apa unsurnya? Unsurnya ada pengetahuan, ada keahlian ataupun skill, ada pengalaman, dan atribut-atribut lainnya. Sehingga dengan akumulasi tersebut, dengan penggabungan tersebut, maka diharapkan organisasi itu tujuannya bisa tercapai. Atau bisa diharapkan dengan gabungan keahlian itu memacu pada produktivitas. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pernah Ibu sampaikan terkait rumus produktivitas. Rumus produktivitas itu adalah efisiensi plus efektivitas sama dengan produktivitas. Jadi, siapapun seseorang itu dalam organisasi manapun, ketika ingin menilai sebuah produktivitas, maka rumusnya apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan sudah seefisien dan seefektif mungkin ataukah belum. Kalau kita menilai secara pribadi bahwa apa yang kita lakukan sudah efektif dan efisien, maka pasti luarannya adalah menghasilkan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan produktivitas itu diharapkan bisa mencapai tujuan sebuah organisasi. Juga ada instrumen-instrumen yang lain untuk menilai sebuah produktivitas, ya. Nah, jadi intinya itu. Ini ada dua pengertian yang diambil. Tetapi intinya apa? Human capital itu merupakan gabungan, human capital itu merupakan akumulasi dari beberapa poin dari seseorang dengan tujuan, dengan penggabungan tersebut, dengan akumulasi tersebut, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan bisa mencapai tujuan sebuah organisasi. Itu, ya, itu pengertiannya. Dilanjut nih. Oke, ini ada beberapa aspek human capital, ya. Pun diambil dari satu ahli saja. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat yang lain, pandangan yang lain dari mahasiswa, apa itu human capital? Ya, karena human capital ini istilah baru yang sudah hampir terbiasa kita mendengarnya. Ya. Tapi tadi sudah dikasih gambarannya bahwa human capital itu adalah penggabungan. Human capital itu adalah akumulasi dari beberapa unsur, yaitu pengetahuan, keahlian, ya, dan yang lain-lain yang tadi disebutkan sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan penggabungan itu bisa meningkatkan produktivitas. Atau dengan penggabungan-penggabungan tersebut bisa mencapai tujuan dari organisasi. Ada yang mau memberikan pendapat yang lain? Dari apa yang terfikirkan saja. Boleh, satu orang. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya
terkait human capital? Ada? Mau lanjut dulu? Lanjut dulu saja, Bu. Oke, oke ya. Ini berikutnya adalah terkait aspek-aspek human capital. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intellectual capital, modal intelektual, sosial capital, dan organisasional capital. Jadi aspek human capital itu sekurang-kurangnya terbagi kepada 3. Capital itu modal ya. Yang pertama adalah intellectual capital, modal intelijensi, modal intelektual, modal akademisi. Kan tadi disampaikan di pengertian sebelumnya bahwa human capital itu adalah gabungan. Human capital itu adalah apa tadi? Akumulasi. Nah, ini pun sama. Nah, ini dijabarkan lebih rinci di dalam aspek human capital. Nah, ini kurang kurang C ini ya tulisannya. Yang pertama adalah intellectual capital, modal intelektual ataupun pengetahuan ya. Kalau sebelumnya tadi disebutkan dalam pengertian adalah gabungan di antaranya adalah pengetahuan. Di sini disebutkan aspeknya adalah intelektual capital, modal intelektual. Nah, apa yang dimaksud dengan modal intelektual? Yang dimaksud dengan modal intelektual itu adalah modal kita secara akademisi maupun non-akademisi, sehingga dengan modal intelektual yang kita punya, berikut dengan aspek-aspek yang lainnya, tadi bisa menciptakan, bisa melahirkan human capital, sehingga dengan gabungan-gabungan itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sebuah organisasi, sehingga dengan meningkatnya produktivitas itu, tujuan organisasi bisa tercapai. Jadi itu rumusannya ya. Kenapa diperlukan gabungan, tidak hanya satu saja aspeknya? Karena ini untuk mempercepat, ini untuk akselerasi, ini untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa itu harus ada akselerasi, harus ada peningkatan produktivitas? Karena setiap organisasi memiliki tujuan yang harus dicapai. Siapa yang harus mencapai tujuan itu? Eh, Siapa yang harus mencapai tujuan organisasi itu? Yang harus mencapai tujuan organisasi itu siapapun yang tergabung dalam organisasi tersebut di posisinya masing-masing. Jadi ketika kita masuk organisasi, tidak ada satupun yang lepas dari tanggung jawab itu. Di posisi apapun kita bertanggung jawab untuk bagaimana tujuan organisasi yang sudah ditetapkan di awal itu kita berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu salah satu konsekuensi ketika kita akan melibatkan diri dalam sebuah organisasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sosial kapital ataupun modal sosial, modal jejaring, modal komunikasi. Ya, ini juga sangat diperlukan karena ketika kita ada dalam sebuah organisasi, maka salah satu yang diperlukan adalah bagaimana kemampuan kita menyampaikan komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah seni menyampaikan pesan. Seni menyampaikan pesan. Nah, organisasi ini kan banyak pesan-pesan yang harus disampaikan kepada banyak orang. Kepada secara sosial itu banyak yang harus disampaikan. Maka cara menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam sebuah organisasi, yang pesan-pesan itu menjadi tanggung jawab bersama, untuk kita capai sebagai bagian dari tujuan, diperlukan skill, diperlukan kemampuan kita, diperlukan jaringan kita dengan pihak eksternal dari organisasi itu. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalnya profil organisasinya sudah bagus nih dari mulai hulu sampai ke hilirnya, sampai ke tujuannya. Tetapi sebagus-bagusnya sebuah organisasi, kita sebagai orang yang ada di dalam organisasi itu tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada halayak di eksternal organisasi itu. Maka bisa dipastikan tujuan-tujuan mulia, tujuan-tujuan baik dari sebuah organisasi yang kita ada di dalamnya ini tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi yang kedua adalah sosial kapital. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana
modal ataupun bekal kita untuk berada dalam sebuah organisasi. Terkadang ada orang yang secara akademisi itu bagus, nilainya bagus, gitu ya. Tetapi dia lebih cenderung menyendiri, kurang suka bergaul, lebih senang menyendiri membaca buku ataupun mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Sendiri saja, yang penting tujuan dia tercapai. Misal memiliki prestasi akademik yang tinggi. Salah tidak? Tidak ada yang salah. Tetapi itu memang sebaiknya diimbangi dengan kemampuannya berorganisasi. Sebab di organisasi itu banyak hal yang diajarkan yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi di organisasi itu kita belajar lebih dewasa, belajar bagaimana berkomunikasi dengan banyak pihak, yang itu bisa dipastikan ataupun yang itu bisa jadi pandangannya, pendapatnya itu berbeda dengan kita. Kadang-kadang kalau kita pintar secara intelektual saja tapi kurang gaul ya, di antaranya misalkan kurang berorganisasi, apa yang kita pikirkan benar, kadang-kadang merasa bahwa itu yang paling benar. Tetapi di organisasi tidak bisa seperti itu. Bagaimana kita melaksanakan sebuah keputusan bersama yang kita padahal tidak menyukai keputusan itu. Tapi dalam sebuah organisasi, ketika sebuah keputusan diambil, maka itu akan menjadi keputusan bersama. Terlepas apakah kita setuju ataukah tidak setuju, karena itu melalui pembahasan, ya itu melalui rapat dan lain-lain. Ya, jadi anak-anak sekalian, para mahasiswa, ini jangan merasa puas dengan nilai yang bagus ya. Jangan merasa sudah aman dengan mendapatkan nilai yang bagus. Itu it's okay, punya prestasi akademik. Tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan-kemampuan yang lainnya, diantaranya adalah bagaimana kita meleburkan diri dalam sebuah organisasi. Artinya kita belajar untuk berkontribusi. Karena setiap kita, baik ibu, baik anak-anak sebagai mahasiswa, ini pasti punya kemampuan. Yang kemampuan itu bisa dikontribusikan untuk organisasi di mana kita beraktivitas. Gitu. Jangan merasa ada saya mah nggak punya kemampuan gitu ya. Ada saya mah kemampuannya terbatas. Ada saya mah misalnya buat apa berorganisasi dan tidak bisa berkontribusi. Yakinlah bahwa kita setiap orang Allah berikan kelebihan. Apapun itu kelebihannya bisa jadi berbeda-beda kelebihan-kelebihannya itu. Ya. Tapi pastikan bahwa kelebihan yang kita punya itu bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Di antaranya kemanfaatan itu bisa kita distribusikan melalui sebuah organisasi. Karena insya Allah kita yakini tidak ada organisasi yang memiliki tujuan tidak baik. Ya, oke dilanjut. Nah, oke, ini strategi human capital. Strategi human capital ada beberapa poin. Di antaranya di sini ada 6 poin. Ya, ada informasi dan pengetahuan ataupun information and knowledge. Kemudian ada terputus kenapa ya? Barusan di ibu terputus. Enggak, kita masih lanjut ya, masih ada waktu ya. Masih, Bu. Masih ya. Soalnya barusan di ibu terputus. Ya, jadi ada beberapa strategi yang menjadi juga bagian dari melahirkan human capital gitu. Nah, di sini tergambar ada informasi dan pengetahuan. Ada decision making, bagaimana membuat sebuah posisi. Ada reward. Reward itu apa? Penghargaan ya. Ada people. Ada work process ataupun sebuah proses mengerjakan sesuatu. Ada manajerial struktur. Misalnya dalam sebuah organisasi pasti ada strukturnya. Ya, tetapi seperti yang tadi Ibu sampaikan, pada saat kita berada di organisasi, di sebuah organisasi, dimanapun posisi kita, pastikan bahwa kita bisa berkontribusi kepada organisasi
supaya organisasi itu bisa mencapai tujuan yang sudah dibuat. Nah, di sini ada reward. Nah, biasanya kalau ada reward, di sebelahnya ada apa tuh? Reward and reward Punishment. and Punishment. reward and punishment gitu ya. Dalam organisasi yang sudah modern, itu punishment-nya memang dihilangkan. Jadi yang ada reward and reward. Reward and reward. Artinya apa? Ini ada sebuah motivasi untuk meminimalisir bahkan menghilangkan sebuah kesalahan di organisasi. Ya. Jadi kalau di organisasi itu bisa bentuk-bentuk organisasi itu bisa bentuknya lembaga ataupun sebuah perusahaan ya. Ketika berbicara organisasi, maka bisa jadi organisasi itu bentuknya lembaga ataupun perusahaan. Ya, itulah organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi yang sudah modern, reward and reward. Nah, artinya apa? Ini sebuah strategi meminimalisir atau menghilangkan kesalahan. Sebab bisa diyakini salah satu unsur dalam sebuah organisasi melakukan kesalahan, maka bisa dipastikan itu akan mempengaruhi ketercapaian tujuan sebuah organisasi. Jadi ini kalau misalkan dalam sebuah organisasi, baik itu lembaga, baik itu perusahaan, ada divisi-divisi, ada bagian-bagian tertentu, salah satu saja melakukan kesalahan, maka organisasi akan mempengaruhi organisasi tersebut mencapai tujuannya. Ya, oleh karena itu strategi-strategi ini tahu ya secara detail, tetapi kurang lebih strategi human capital itu ada ini. Masih ada strategi yang lain dan anak-anak bisa memperkaya itu dengan mencari informasi-informasi tambahan. Tetapi kurang lebihnya hampir sama poin-poinnya seperti ini. Ya, dilanjut Neng. Oke. 5 poin komponen human capital. Ini 5 poin. Sekali lagi, ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan, maka cakrawala berpikirnya memang harus lebih dibuka dan jangan merasa puas hanya mendapatkan informasi, hanya mendapatkan arahan dari dosen, ya. Tetapi mahasiswa itu harus punya kreativitas yang tinggi, memperkaya pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan perkuliahan dari sumber-sumber yang lain. Jadi ini 5 poin komponen human capital. Mahasiswa masih boleh mencari komponen-komponen yang lainnya ya. Ini diantaranya adalah individual capability, individual motivation, organisasi climate, kemudian leadership, kemudian work group. Karena di organisasi potensi pribadi akan berfungsi dengan efektif kalau ataupun pada saat dia mampu mengkomunikasikan itu dengan baik dengan potensi-potensi dari teman-teman di organisasi. Jadi nggak ada di organisasi itu pinter sendirian, itu nggak ada. Ya, tapi pinternya harus bareng-bareng. Karena kerjanya juga bareng-bareng. Ini berapa lembar lagi nih, Putri? Karena mungkin nanti ada pertanyaan, waktunya sebentar lagi. Ya, Masih Ibu. ada? Coba dilanjut dulu. Ya, ini 6 menit Lanjut lagi dulu, Bu, Neng. waktunya. Ya. Ya, boleh dilanjut dulu. Kita persingkat ya bahasannya. Oke, masih ada? Oke, 4 peran human capital dalam membangun organisasi yang kuat ataupun unggul. Yang pertama, 4 poinnya adalah management of strategic human resources. Kemudian management of employee contribution. Yang tadi tuh yang Ibu bahas mengenai kontribusi ya. Management of firm infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga menjadi bagian dari peran human capital. Kemudian management of transformation and change. Jadi perubahan bertransformasi. Jadi gini, organisasi yang sehat itu adalah pada saat kita masuk ke dalam sebuah organisasi, kitanya secara pribadi menjadi lebih baik dengan masuk organisasi itu, dan organisasi itu juga menjadi lebih baik pada saat kita masuk dan bergabung di organisasi itu. Paham ya? Kunciannya itu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang baik sebelum masuk organisasi, pada saat sudah masuk organisasi, kita merasa kita menjadi tidak
tidak menjadi lebih baik. Jadi kuncinya adalah organisasi itu kita secara pribadi menjadi lebih baik pada saat masuk organisasi. Dan organisasi tersebut juga menjadi lebih baik pada saat kita bergabung di sana. Artinya ada kontribusi kita untuk perbaikan-perbaikan organisasi. Dan kitanya sendiri adalah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak sekalian terkait organisasi, kita tidak bisa melihat organisasi itu mah jelek. Kenapa? Karena orang-orangnya ABCD. Jangan melihat kebaikan atau keburukan organisasi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi melihat baik dan buruknya organisasi adalah dari program tujuan yang sudah dibangun dan disepakati bersama di awal. Itu yang harus menjadi standar ya. Karena di organisasi manapun pasti akan menemukan kelemahannya gitu. Pasti akan menemukan juga kelebihannya. Nah, anak-anak sekalian, sepertinya sampai 4 peran ini kita akan selesai. Mungkin karena waktunya juga sebentar lagi, boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Sementara satu orang dulu deh yang mau bertanya ya. Khawatir waktunya tidak cukup. Pertanyaannya singkat saja. Ibu pun akan menjawab dengan singkat. Karena nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain untuk mempertegas ini. Mangga, silahkan. Baik, Bu. Saya Bu izin bertanya. Boleh. Halo, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Restu, ya. Mangga Restu. Ya Bu izin bertanya. Tadi kan seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa pada dasarnya Saya setiap Restu, perusahaan mana itu, suaranya? apakah Boleh? terdengar Ibu? Ada suaranya ada. Cuman waktunya aja yang cuma 3 menit lagi ya. Ya Ibu izin bertanya Ibu, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada dasarnya kan perusahaan itu memiliki tujuannya masing-masing. Lalu bagaimana strategi dari human capital sendiri yaitu untuk menumbuhkan rasa loyalitas pegawai yang tinggi sehingga tujuan dari perusahaan itu sendiri tercapai, Ibu. Terima kasih. Nah, terima kasih, Neng. Jadi caranya, organisasi itu pasti memiliki, kalau bahasa itu mah protap gitu ya, SOP-nya. Bagaimana semua unsur yang ada di organisasi ini dilibatkan untuk memahami terkait organisasi itu, dan yang lebih penting adalah memahami, ada suara Ibu nggak? Ada, Ibu. Ada suara Ibu terdengar? Oke. Jadi organisasi yang baik itu adalah membawa semua unsur yang ada dalam organisasi untuk berproses bersama-sama, memahami apa maksud dan tujuan organisasi tersebut, sehingga ketika organisasi itu dan unsur-unsur ataupun orang-orang yang ada di dalamnya memahami tujuan organisasi, maka itu salah satu cara untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama bahwa oh iya organisasi kita itu tujuannya seperti ini. Maka kita sebagai orang yang ada di dalam organisasi ini memiliki kewajiban untuk berkontribusi. Kelebihan-kelebihan kita itu harus dikontribusikan untuk organisasi supaya apa? Supaya organisasi itu dengan peningkatan produktivitas karena kita berkontribusi, potensi kita dikontribusikan dalam organisasi tersebut, diharapkan organisasi itu bisa mencapai tujuannya. Jadi bisa jadi orang yang tidak berkontribusi itu bukan karena tidak mau, tapi bisa jadi karena belum paham apa sih sebetulnya tujuan organisasi itu. Jadi satu hal yang penting adalah memahamkan bagaimana organisasi ini, memahamkan bagaimana tujuan organisasi, sehingga dengan paham itu, maka diharapkan semua unsur yang ada di dalamnya mau memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi. Ya, jadi harus diajak paham, harus berproses bersama-sama dalam sebuah organisasi itu. Itu ya, Neng Restu ya. Ya Ibu, Kuncinya adalah ya, kuncinya adalah difahamkan. Difahamkan terkait semua hal yang menyangkut organisasi itu, terutama tujuan organisasi. Tuh. Kemudian yang kedua, inti yang kedua adalah setelah paham, kita harus mau. Karena di organisasi itu kan ada proses sama pembelajaran. Kalau belajar itu prosesnya apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mau menjadi mau. Dari tidak mampu menjadi mampu.
Maka kalau seseorang yang masuk organisasi tidak memproses diri seperti itu, maka pasti ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Ya, begitu ya Neng Restu dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah ini